Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Haji. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman saya tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Saya doakan juga buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak utang insya Allah saya doakan semoga utangnya cepat lunas ya. Lunas, dan percayalah mungkin hari ini Allah belum mengabulkan doa kita, tapi insya Allah kalau kita terus berdoa sama Allah, terus meminta sama Allah, insya Allah pasti dikasih jalan sama Allah. Nah, tidak ada yang buntu kalau kita sudah datang ke Allah, maka jangan jauh-jauh dari Allah. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Ini beberapa hari ini saya nggak buat video, saya sengaja nggak buat video samping kesibukannya, tapi banyak banget WA yang masuk ke saya itu bertanya tentang hutang melulu gitu. Intinya bener-bener stres lah dalam menghadapi hutang ini. Bahkan ada yang WA ke saya tuh mau bunuh diri gara-gara nggak selesai hutangnya, karena dia dimaki, dihina gitu ya. Pokoknya intinya udah stres banget lah, udah bingung nggak tahu harus berbuat apa lagi, karena memang ya masalah hutang ini dia bener-bener stres karena semuanya kena imbasnya, keluarga, anak, bahkan ada uang sekolah anaknya nggak terbayar, uang jajan anaknya nggak bisa dikasih, banyak hal lah. Nah saya sih gini ya teman-teman semua, saya selalu bilang ya, bahkan ini cara saya, bahkan sampai sekarang itu saya melakukan cara ini. Apa itu? Banyak minta ampun. Jadi solusi itu kalau kita dapatkan kalau kita tuh bener-bener serius datangnya ke Allah, mintanya ke Allah. Terutama ini deh, coba setiap hari itu lakukan sholat taubat sebanyaknya teman-teman semua, setiap hari. Bahkan ini ya, saya nggak sebutkan, bahkan ada teman saya lah, saya sebutkan namanya. Ada tuh teman saya tuh cerita ke saya, dia pingin banget hutangnya lunas, pingin banget dia keluar dari masalah yang dihadapi itu. Saya katakan perbanyak sholat taubat. Dia lakukan sholat taubat itu satu hari sampai 50 rakaat teman-teman. 50 kali bukan 50 kali bukan 50 rakaat ya, 50 kali. Saking kepinginnya diampuni sama Allah, kemudian saking dia pingin masalahnya cepat selesai, saking pingin dia dapat solusi dari Allah, saking semuanya itu benar-benar beres, dilakukan tuh setiap hari sholat taubat. Satu hari itu sampai 50 kali sholat taubat. Tuh bayangkan teman-teman, saking dia kepingin banget hutangnya selesai, masalah selesai. Tapi benarkah terjadi solusi itu? Ada, benar, ada saja pertolongan yang dia rasakan. Pokoknya target dia yang dia lakukan tuh, saya katakan sama teman saya itu udah, ente fokus saja minta ampun sama Allah, bener-bener banyak sholat taubat, bener-bener banyak minta ampun sama Allah. Bener dia lakukan tuh, dia sholat taubat ya, waktunya tuh selesai sholat sunat, dia sholat taubat malam hari, terutama dia gunakan tuh banyak sholat taubat, kemudian dia minta ampun sama Allah, istighfar aja, bener-bener dia mengakuin bahwa semua itu karena dosa dan kesalahannya. Gak ada cara lain teman-teman semua, cuman itu, datanglah ke Allah. Saya tuh ya, menurut saya berkali-kali saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita sudah mentok dalam segala hal, atau gini deh, kalau kita sudah bingung nggak tahu harus berbuat apa saat kita terjebak masalah hutang, pertama yang kita cari itu bukan solusi menurut saya, tapi apa? Allah. Yang kita cari itu Allah, cari ampunan Allah, kejar ampunan Allah, kemudian bener-benerlah mendekat sama Allah, karena di situ solusinya. Solusinya itu ada pada Allah. Kenapa kok kita belum menemukan solusi? Bisa jadi ini dosa kita masih banyak, kita belum benar-benar mengakui bahwa diri kita ini salah, kita pernah berbuat pernah berbuat banyak dosa, tapi kita tidak menyadarin itu. Makanya pernah saya bilang ya, coba bila perlu tulis tuh jumlah dosa yang pernah Anda lakukan. Saya dulu begitu, ya Allah saya pernah melakukan ini, ya Allah saya pernah berbuat begini, ya Allah ampun, ya Allah saya pernah berbohong, saya pernah menyakiti orang, saya pernah melakukan dosa-dosa lah, itu kan dosa kan aib. Bila perlu begitu, minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni, ya Allah aku pernah begini, ya Allah ampuni, ya Allah pernah. Harusnya dilakukannya seperti itu. Kenapa? Karena makin kita banyak minta ampun sama Allah, makin kita banyak beristighfar sama Allah, itu insya Allah solusi itu akan dibuka sama Allah. Solusi itu, ingat ya teman-teman, solusi itu ada pada Allah. Ketika kita mendekat sama Allah, insya Allah solusi itu akan dibukakan sama Allah. Tapi kalau kita mencarinya itu di luar dari ajaran atau di luar dari aturan Allah, maka kita akan tersiot-siot bahasanya itu, kita akan kebingungan sendiri, kita akan
muter-muter di situ aja, akhirnya kita yang terjadi stres, yang terjadi itu bingung, yang terakhir itu cemas dan sebagainya. Memang benar bahwa pasti perasaan takut itu ada, khawatir itu ada, cemas itu ada, karena memang itu sunatullah ya sifatnya kita. Tapi kalau kita mendekat ke Allah, target yang kita raih pertama itu adalah ketenangan. Kalau kita banyak berzikir sama Allah, banyak minta ampun sama Allah, tenang itu akan hadir. Makanya ketika kita berdoa sama Allah, meminta sama Allah, yang Allah kasih itu bukan langsung solusi, tapi ketenangan jiwa dulu, ketenangan hati dulu. Karena dengan ketenangan itu nanti insya Allah kita bisa berpikir jernih, berpikirnya itu jernih lah gitu, sehingga muncul ide-ide, muncul nanti petunjuk. Yang kadang-kadang petunjuk itu spontan saja, bahkan nggak kita duga-duga. Atau gini deh simpelnya, kalau kita melibatkan Allah, kalau kita datang ke Allah, maka Allah akan menggerakkan seluruh alam semesta ini untuk menolong kita, membantu kita. Tetap ada perantara, bisa lewat sahabat, bisa lewat teman, bahkan bisa lewat dari mungkin yang selama ini yang memusuhi kita, bisa jadi teman-teman semuanya. Maka berjuanglah untuk datang ke Allah. Itu kok saya katakan, kalau Anda sudah stres banget menghadapi itu, benar-benarlah ke Allah, benar-benarlah banyak minta ampun sama Allah, sholat taubat yang banyak. Habis sholat taubat baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca 10 kali. Kemudian banyak istighfar, banyak amal, banyak baca sholawat supaya Allah ampuni. Terus masalahnya gimana kan, tetap harus ditagih, tetap dipakai, ya tetap dihadapi, gak ada cara lain. Dan itulah resiko yang harus kita terima. Nah, kuncinya adalah kalau untuk menjalani kehidupan selain dari masalah ya, selain dari ibadah, amalan, itu kuncinya adalah menerima segala resiko yang terjadi. Terima, sabar ya dong. Kalau kita riyadhah, menerima segala apapun ketetapan sudah terjadi pada diri kita, insya Allah ketika kita sudah riyadhah dengan ketetapan Allah, maka di situ nanti Allah akan ridho dengan diri kita dan Allah buka jalan. Justru ya pengalaman saya dulu menggebu kali buat ini, bisnis A, bisnis B. Saya makin bingung sendiri, stres sendiri. Yang saya pikirkan tuh keuntungan supaya bisa bayar utang. Akhirnya nggak selesai. Tapi begitu saya membanting diri saya, mengkonversi semuanya itu dalam dosa diri saya tuh, menganggap ya mudah-mudahan jadi jalan ampunan, mudah-mudahan dengan ini semua ya Allah Engkau ampuni hamba ya Allah, karena benar-benar ini karena dosa hamba. Akhirnya apa? Banyak itu keajaiban yang datang, ditolong orang, ditolong teman, dapat bantuan, banyak hal teman-teman semuanya. Berbeda dulu saya buat bisnis A, bisnis B supaya dapat keuntungan begini, usaha begini. Malah saya tetap berikhtiar supaya saya dapat keuntungan, dapat uang bisa bayar. Tapi yang saya dapatkan nggak itu, malah nggak dapat. Justru ketika saya benar-benar datang ke Allah, serius benar-benar saya seriusin sholat, saya seriusin ibadah, saya banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak sholat, di situ keajaiban banyak datang teman-teman semuanya. Di samping itu juga berpikir kita ini harus optimis. Fokusnya itu jangan terus hutang deh, jangan. Gini deh, saya katakan ya, sadari saja, pahami saja bahwa saat ini kita sedang punya masalah hutang. Kira-kira oh ya, hari ini saya sedang banyak utang, saya pasti kebingungan, nggak punya uang, pasti resikonya akan saya terima, saya dimaki, dihina. Yang penting bismillah ya Allah, hamba benar-benar niat untuk menyelesaikan masalah ini. Pahami saja bahwa saat ini kita sedang banyak utang, dan fokus Anda jangan ke situ. Fokus Anda bagaimana Anda bisa benar-benar fokus datang ke Allah, minta ke Allah, bertaubat sama Allah, benar-benar memfokuskan ibadah. Itu lakukan. Jadi fokus Anda tuh jangan hutang-hutang. Yang terjadi hutang itu akhirnya melekat, yang kita sulit melepaskannya. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara melepaskan hutang. Nah, lakukan itu teman-teman semua. Lakukan itu. Bahkan sampai hari ini tuh ya, saya itu selalu selesai sholat itu pegang dada kiri, ya Allah, hamba pasrahkan semuanya masalah ini kepadamu ya Allah. Hamba serahkan, hamba nggak mampu ya Allah. Hamba lemah ya Allah. Itu saya lakukan. Nah, yang terpenting dari semua itu adalah ketika kita berjuang tuh datang ke Allah, memperbaiki diri, itu sungguh-sungguh. Tidak ada yang instan teman-teman semuanya. Semuanya butuh proses. Doa kita itu ya di samping dosa kita ini banyak ya, walaupun sebenarnya mungkin bisa saja bagi Allah tuh hari ini kita berdoa besok terjadi, besok dikabul itu bisa saja, tapi faktanya banyak yang terjadi. Kalau kita berdoa itu tetap ada proses yang harus kita lewatin, diuji kita sabar enggak, kita ikhlas enggak, kita menerima enggak, itu tetap terjadi. Nah, makanya itu tadi teman-teman, saya kalau sudah merasa stres, kalian sudahlah totalkan saja, banting diri Anda itu datang ke Allah, cari itu Allah, kejar itu ampunan Allah.
banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak salat taubat. Itu aja kuncinya. Kalau persoalan Anda dimaki dia, ya dinikmatin, gak ada cara lain. Meskipun kita badan udah merasa nggak sanggup, tapi gak ada. Makanya dulu saya tuh ya, ketika sudah nggak tahu lagi seberapa apa, saya hanya sudah, ya Allah, tarik nafas sambil nangis tuh, dalam hati nangis, nggak ngerti harus bagaimana. Ya udah, jalani lagi hidup ini. Datang yang satu lagi dimaki-maki, la haula wala quwata illa billah, minta ampun sama Allah, ya diterima. Akhirnya alhamdulillah, karena kita memang sudah benar-benar ya membanting semuanya itu ke dalam dosa dan kita pasang sama Allah, alhamdulillah semua terlewati. Tapi percaya deh teman-teman semua, nggak mungkin Allah tuh kasih ujian di luar batas kemampuan. Itu aja teman-teman semua. Nah itu dari saya. Kalau terkait amalan, aduh banyak lah, besok kita bahas lagi ya. Saya ulang-ulang lagi materi supaya teman-teman mungkin yang baru menemukan video ini supaya paham ya. Bahwa sebenarnya kalau kita dalam hal amalan itu yang terpenting adalah istiqomah. Nanti deh insya Allah kita bahas di lain waktu ya. Yang terpenting saya saran teman-teman saya tetap semangat dan jangan putus asa. Percaya deh, Allah pasti menolong. Allah pasti menolong. Kalau kita benar-benar datang ke Allah, pasti Allah bukakan jalan. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.